Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video ini akan menampilkan video pembelajaran sebagai tugas mata kuliah algoritma dan struktur data lanjutan dan sistem berkas yang diberikan oleh Bapak Mateus Supriyanto Rumedna, Eskom NCS. Baik, saya akan membahas teknik algoritma metode yang digunakan pada progressive overflow. Yang pertama, hitung indeks. Hitung indeks alamat untuk meletakkan tempat kunci dengan menggunakan fungsi khas dengan mod n. 2, cek lokasi apakah lokasi tersebut kosong atau sudah terisi. Yang ketiga, jika kosong, masukkan kunci pada lokasi dan lanjut kunci selanjutnya. 4, jika sudah terisi, cari lokasi berikut secara berurutan dengan cara increment, yaitu alamat ditambahkan 1 hingga menemukan lokasi yang kosong untuk memasukkan kunci. Jadi di sini saya mempunyai contoh kasus untuk materi progressive overflow dengan soal disisipkan rekaman-rekaman dengan kunci 25, 12, 23, 34, dan 45 pada berkas dengan kapasitas 10. Maka fungsi hash-nya pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan home address-nya atau alamat. Kita kunci 25 kita move dengan 10 yang mempunyai hasil 5, kunci 12 kita move dengan 10 hasilnya 2, kunci 23 kita move dengan 10 hasilnya 3, dan kunci 34 kita move 10 dengan hasilnya 4, dan kunci 45 kita move dengan 10 hasilnya 5. Kunci 45 ini mempunyai kesamaan alamat dengan kunci 25 yaitu alamat 5. Selanjutnya kita melakukan penyisipan. Kita menyisipkan kunci 25 pada alamat 5. Karena masih kosong, kita melakukan algoritma kedua, cek lokasi. Karena masih kosong, algoritma ketiganya jika kosong, masukkan kunci. Jadi kita masukkan langsung kunci 25 pada alamat kelima. Kemudian kita lakukan pada kunci-kunci selanjutnya sampai pada kunci 45 yang mempunyai alamat sama dengan 25. Jika sudah terisi, algoritma keempat, jika sudah terisi, cari lokasi selanjutnya dengan increment. Jadi pada kunci 45 kita melakukan increment atau kita tambah 1 pada kuncinya, sehingga hasilnya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka kita masukkan kunci 45 pada alamat ke-6. Kemudian kita menghitung rata-rata prop-nya. Rata-rata prop sendiri adalah hasil dari total prop dibagi dengan jumlah rekaman. Total prop-nya sendiri ada 6, yaitu kunci 25 mempunyai prop 1, kunci 12 mempunyai prop 1, kunci 23 mempunyai prop 1, kunci 34 mempunyai prop 1, dan kunci 45 mempunyai prop 2. Yaitu dia masuk pada kunci alamat kelima tapi sudah ada kunci 25, maka dia ditambah 1 sehingga dia masuk pada alamat ke-6, jadi mempunyai prop 2. Sehingga hasilnya adalah total propnya yaitu 6 dibagi dengan jumlah rekamannya 5, jadi hasilnya adalah 1,2. Jadi hasil dari semuanya, hasil dari rata-rata propnya adalah 1,2. Di sini saya akan membawakan algoritma postfix ke infix. Pertama, baca postfix ke infix dengan cara dari kiri ke kanan. Kedua, baca operator ke-1 atau terkiri dan ambil operator tersebut. Setelah itu, ambil 2 operan sebelumnya sehingga menjadi 1 operan. Ketiga, baca operator sebelumnya dan ambil operator kedua tersebut. Kemudian, ambil 1 operan sebelumnya dan ambil operan yang telah menjadi 1 pada langkah kedua. Keempat, baca operan sebelumnya dan ambil operator ketiga, kemudian ambil operan sebelumnya atau operan terakhir dan ambil hasil dari rangka ketiga, sehingga hasil infixnya menjadi operan, operator, operan.
Baik, pada contoh kasus kali ini saya mempunyai soal yaitu A, B, C, D kali bagi dan kurang. Saya akan ubah dari postfix ke infix dengan cara baca dari kiri ke kanan. Yang pertama, saya akan menulis operator ke satu. Operator ke satunya kita ambil yaitu kali. Kemudian ambil operan sebelumnya yaitu C dan D. Kita ambil C dan D karena bacanya dari kiri ke kanan, sehingga menghasilkan atau hasilnya dalam kurung C kali D. Yang kedua yaitu operator kedua. Kita ambil operatornya yaitu bagi. Kemudian kita ambil operan sebelumnya yaitu B, karena setelah C kali D yaitu B. Kemudian kita mengambil operan yang tadi sudah pertama ya. Operan pertama yaitu C kali D. Sehingga hasilnya yaitu B bagi, hasilnya yaitu B bagi C dalam kurung C kali D. Tidak lupa kita kasih bold. Kemudian yang ketiga yaitu operator ketiga atau operator terakhir, kita mengambil yaitu kurang. Kita ambil operan terakhir yaitu A karena tersisa operator terakhir yaitu A. Kemudian kita ambil lagi hasil dari operan terakhir tadi yang kedua yaitu B bagi dalam kurung C kali D. Sehingga hasilnya ada A kurang dalam kurung B bagi C kali D. Maka hasil akhirnya adalah A kurang dalam kurung B bagi C kali D. Baik, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah algoritma dari Genome Source. Langkah yang pertama, nilai I diatur mulai dari 1. Langkah yang kedua, selama I masih lebih kecil dari panjang array, bandingkan elemen KI dengan elemen sebelumnya. Jika AI lebih besar dari A, I kurang 1, maka I ditambah dengan 1. Jika AI lebih kecil dari A, I kurang 1, maka kedua elemen ditukar dan I dikurangi dengan 1. Langkah yang ketiga adalah proses pada langkah kedua diulangi terus sampai mencapai elemen terakhir array. Langkah yang keempat, setelah proses selesai, array berada pada keadaan terurut. Di sini saya memiliki contoh kasus sebuah array dengan isinya adalah kumpulan data yang masih dalam posisi belum terurut, yakni 3, 6, 12, 9, 18, 15, dan 21, mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 6. Di sini langsung saja kita mulai dari langkah pertama, yakni menentukan indeks pertamanya, yakni indeks 1. Kita akan membandingkan indeks saat ini dengan indeks sebelumnya, yaitu indeks pertama dan indeks ke 0. Pada indeks pertama berisikan data 6, sedangkan pada indeks ke 0 berisikan data 3. Kita akan membandingkan 6 dan 3, hasilnya adalah 6 lebih besar dari 3. Karena posisinya sudah dalam posisi yang benar, maka indeksnya akan ditambah dengan 1, atau kita akan bergeser ke indeks selanjutnya untuk melakukan perbandingan. Dalam indeks kedua, kita akan membandingkan indeks kedua dengan indeks 1. Pada indeks kedua ada data 12, kemudian pada indeks ke-1 ada 6. 12 dibandingkan dengan 6. 12 lebih besar dari 6 dan sudah dalam posisi yang benar, maka akan berlanjut lagi ke indeks ketiga.
Pada indeks ketiga, kita akan bandingkan dengan data pada indeks kedua. Indeks ketiga berisi 9 dan indeks kedua berisi 12. Di sini 9 lebih kecil dari 12, maka akan terjadi pertukaran dengan indeksnya dikurangi dengan 1, atau kita mundur ke indeks kedua. Sehingga array saat ini adalah 3, 6, 9, 12, 18, 21, dan 15. Sehingga pengurutannya berakhir dengan hasil akhirnya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Oke, kita lanjut lagi ke algoritmanya, yaitu algoritma dari Searching Cited Reference Method. Nah, yang pertama, tentukan suatu artikel awal sebagai R0, dan kedua, mencari semua artikel yang mengutip R0. Yang ketiga, simpan artikel hasil sitasi sebagai R1, R2, dan R3. Yang keempat, ambil seluruh referensi yang digunakan oleh R1 sebagai Rn. Nah, yang kelima, hitung jumlah pencarian setiap referensi. Yang keenam, bandingkan jumlah kemunculan referensi. Yang ketujuh, untuk referensi berdasarkan jumlah kemunculan terbesar. Nah, yang ke-8, tetapkan referensi dengan kemunculan terbanyak sebagai hasil pencarian. Di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma searching atau cheat reference method menggunakan contoh kasus nyata dengan topik the impact of social media on adolescent mental health, yang artinya dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Langkah kedua, mencari semua artikel yang mengutip R0. Pada contoh kasus ini, kita mencari semua artikel yang mengutip R0. Pada pencarian dilakukan melalui Google Scholar dengan membuka artikel R0, lalu kita melihat bagian referensinya. Dari hasil pencarian tersebut ditemukan beberapa artikel yang menggunakan R0 sebagai rujukan. Selanjutnya, langkah ketiga menyimpan hasil sitasi sebagai R1, R2, dan R3. Dari artikel yang mengutip R0, dipilih 3 artikel yang paling relevan dan disimpan sebagai R1, R2, dan R3. Jadi R1 itu the effect of social media on well-being differs from adolescent to adolescent. Kemudian ada R2 yaitu yang adolescent digital technology use and mental health symptoms. Kemudian R3-nya the association between adolescent well-being and digital technology use. Selanjutnya langkah keempat, mengambil referensi dari R1 sampai Rn. Di sini kita mengambil seluruh referensi yang digunakan oleh R1, R2, dan R3. Referensi dari R1 ada 3 bagian dari referensi dari R1. Yang pertama A. Bess et al. 2014 dan B. James et al. 2017. Ada C. Sarmiento et al. 2018. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah kelima, yaitu kita menghitung jumlah kemunculan referensi. Pada contoh kasus ini, kita melakukan perhitungan sebagai berikut, yaitu A muncul dari R1 sama dengan 1 kali, B muncul dari R1 sama dengan 1 kali, kemudian C muncul R1 sama dengan 1 kali, kemudian D muncul dari R2 dan R3 sama dengan 2 kali, kemudian E muncul dari R3 sama dengan 1 kali, kemudian F muncul dari R3 sama dengan 1 kali, kemudian G muncul dari R2 sama dengan 1 kali, dan terakhir H muncul dari R2 sama dengan 1 kali. Berikutnya langkah ke-6, membandingkan jumlah kemunculan. Dari hasil perhitungan kemudian dibandingkan. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa D memiliki jumlah kemunculan yang paling tinggi, sedangkan A, B, C, E, F, G, H yang paling jarang dikunjungi. Langkah ke-7, mengurutkan referensi. Pada contoh kasus ini, yang pertama D, yang kedua A, B, C, E, F, G, dan H. Langkah ke-8, menetapkan hasil pencarian. D, yaitu Bell et al. 2015, dipilih karena paling sering dirujuk dalam R2 dan R3.
Baik, itu saja contoh kasus dari saya. Di sini sekarang saya akan membacakan algoritma Dijkstra. Yang pertama, inisialisasi bagi set jarak sumber sama dengan 0, jarak lainnya sama dengan infinity buat himpunan simpul belum dikunjungi. Yang kedua, pilih simpul U belum dikunjungi dengan jarak terkecil dari sumber. Yang ketiga, tandai U sebagai dikunjungi. Yang keempat, untuk setiap tetangga V dari U bagi hitung jarak potensial sama dengan jarak U tambah bobot U, V. Jika jarak potensial lebih kecil jarak V, update jarak V dan catat predesesor V sama dengan U. Yang kelima, ulangi langkah 2-4 hingga semua simpul dikunjungi atau jarak infinity. Kita masuk ke contoh kasus dari algoritma Dijkstra. Pertanyaan, carilah rute tercepat dari kota A ke kota D di jaringan jalan. Simpul A sumber B, C, D. A ke B 6 kilo, A ke C 4 kilo, B ke D 5 kilo, C ke B 2 kilo, dan C ke D 8 kilo. Untuk algoritma yang pertama, inisialisasi jarak sumber A sama dengan 0, B, C, D sama dengan tak terhingga. Simpul yang belum dikunjungi A, B, C, D. Yang kedua, pilih A jarak 0, update B sama dengan 0 tambah 6 sama dengan 6. Terus update C sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Jarak sekarang A sama dengan 0, B sama dengan 6, C sama dengan 4, D sama dengan tak terhingga. Yang ketiga, pilih C jarak terkecil 4. Update B sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Sama, tidak perlu update. Update D sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12. Jarak A sama dengan 0, B sama dengan 6, C sama dengan 4, D sama dengan 12. Yang keempat, pilih B jarak 6. Update D sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Lebih kecil dari 12. Jarak D sama dengan 11. Predesor D sama dengan B. Jarak A sama dengan 0, B sama dengan 6, C sama dengan 4, D sama dengan 11. Yang kelima, pilih D jarak 11. Selesai. Hasil jarak A ke D sama dengan 11 km. Rute A ke C ke B ke D sama dengan 4 tambah 2 tambah 5 sama dengan 11, atau jalur terpendek adalah A ke B ke D sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan tentang mata kuliah algoritma dan struktur data lanjutan dan mata kuliah sistem berkas. Menurut kami menjadi lebih banyak mengetahui cara kerja struktur data seperti tumpukan dan lain-lain, serta menambah pengetahuan kami tentang organisasi berkas pada mata kuliah sistem berkas. Kedua mata kuliah ini membantu kami untuk dapat menyelesaikan dan menganalisis setiap soal yang kami dapat dengan baik dan efektif. Sekian dan terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.